والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tamhid yang kedua pada bab kullu bid'atin dhalalah, yaitu tentang peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya bid'ah. Demikian pula telah kita sebutkan dalam 2 ayat serta 2 asar dalam masalah ini. Dan sekarang beliau akan masuk pada inti pembahasan. Beliau katakan wa kullu bid'atin fahiyad dhalalah. Dan semua kebid'ahan itu adalah sesat. Nah, dan ini adalah lafaz dalam 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Irbad bin Sariyah, kullu bid'atin dhalalah. Demikian pula hadis siapa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dhalalah. Dan pada sebagian riwayat hadis Jabir alhamdulillah dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan yang juga tambahan sahih, wa kullu dhalalatin finnar. Jadi tambahan wa kullu dhalalatin finnar ini ada dalam riwayat siapa? Riwayat Al-Baihaqi dalam hadis Jabir. Disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Asma' was Sifat, wa kullu dhalalatin finnar, bahwasanya semua kesesatan itu berada di dalam neraka. Sekarang kita fokus pada lafaz wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua kebid'ahan itu adalah kesesatan. Hada juz'un minal hadithi kama taqaddam. Dan ini adalah bagian dari hadis sebagaimana telah lewat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulang-ulang perkataan ini dalam khutbah-khutbah dan muhadarah-muhadarah beliau. Qala wal na'lam anna al-bid'a kullaha dhalalun khilafan liman qala innal bid'a minha ma huwa hasan wa qala ba'duhum innaha tanqasimu 'ala al-ahkam al-khamsah was sahihu khilafu ma qalu. Dan hendaknya kita tahu bahwasanya kebid'ahan itu kulluha dhalal, semuanya itu sesat. Tidak ada pengecualian yang sedikit pun dari bid'ah-bid'ah yang ada. Selama dikatakan bid'ah dalam agama kita, maka hukumnya dhalal, tidak ada pilihan lain. Berbeda dengan orang yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu sebagiannya ada yang hasan dan sebagian yang lain tidak. Jadi ada yang mengatakan tidak semua sesat, tapi sebagiannya ada yang hasan. Bahkan sebagian yang lain mengatakan bahwasanya kebid'ahan itu terbagi menjadi 5 hukum. Sebagaimana hukum-hukum syariat kita, ada yang muharram, ada yang makruh, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Ini tentunya pembagian yang tidak benar, yang insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Was-sahihu khilafu ma qalu, dan yang sahih adalah berbeda dengan apa yang mereka katakan. Bid'ah tidak terbagi-bagi menjadi dhalalah dan hasan. Tidak pula terbagi-bagi menjadi 5 hukum sebagaimana disebutkan tadi. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan satu bagian bid'ah saja, yaitu apa? Apa hukum bid'ah? Indahnya al-kasya dhalalah. Nah, tidak ada yang lain.
Qala li'anna al-bid'ata innama yuqalu 'anha bid'ah idza kanat fid din. Amma idza kanat fi umuri dunya fala yuqalu laha bid'ah. Dikarenakan bid'ah hanyalah dikatakan bid'ah secara syar'i apabila pada perkara agama. Adapun apabila pada perkara-perkara dunia maka tidak dikatakan bid'ah. Ini pembahasan berikutnya insyaallah taala. Sekarang ikhwanillah kita akan fokus pada permasalahan 6 lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalal. Semua kebid'ahan itu sesat. Kalau seorang sunni betul-betul memahami lafaz ini dan kokoh dalam pemahamannya, maka tidak akan goyah dengan syubhat-syubhat yang ada yang ditebarkan oleh mereka-mereka yang meyakini adanya bid'ah hasanah. Perkara pertama ikhwanillah yang hendaknya kita yakini berhubungan dengan lafaz hadis ini, bahwasanya lafaz kul yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah lafaz umum, mencakup semuanya. Dan hukum asal dalam syariat kita bahwasanya lafaz-lafaz umum tetap dalam keumumannya sampai datang mukhassis, sampai datang perkara yang mengkhususkannya. Dan dalam perkara yang sedang kita bahas ini tidak ada satupun dalil yang mengkhususkan bahwasanya di sana ada bid'ah yang dihukumi dengan selain hukum dhalalah. Tidak ada. Oleh karena itulah berarti lafaz kullu bid'atin dhalalah tetap dalam keumumannya. Nah, tetap dalam keumumannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala dalam fatwa beliau, fatwa Asy-Syatibi. Beliau katakan mahmulun indal ulama'i ala umumi la yustathna minhu syai'un albattah wa laysa fiha ma huwa hasanun aslan. Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwasanya hadis kullu bid'atin dhalalah, lafaz kullu itu dibawa di sisi para ulama di atas keumumannya, tidak dikecualikan dari keumuman tersebut sesuatu pun. Berarti tidak ada satupun bid'ah yang dikatakan hasanah, tidak ada. Karena semua berarti bid'ah itu hukumnya dhalalah. Beliau katakan walaysa fiha ma huwa hasanun asla, dan tidak ada pada kebid'ahan itu perkara yang hasan, perkara yang bagus sedikit pun. Baik, ini perkara yang pertama. Ya, hendaknya betul-betul kita pahami bahwasanya lafaz kullu dalam hadis ini tetap pada keumumannya. Kemudian seseorang mungkin akan mengatakan di sana kan juga ada dalil yang datang lafaz kullu tapi tidak memiliki makna umum. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha." Di surat Al-Ahqaf ayat 25. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, bahwasanya angin yang Allah Subhanahu wa taala kirim tersebut dikatakan dalam ayat tudammiru kulla syai'in, menghancurkan segala sesuatu bi amri rabbiha, dengan perintah dari Rabbnya. Mereka mengatakan kullu di sini tidak memiliki makna umum. Nah, buktinya di sana ada yang selamat. Bahkan bumi keseluruhan juga tidak hancur, langit tidak hancur. Bahkan Nabi Allah Hud beserta orang-orang yang beriman juga tidak hancur. Baik. Maka kita katakan ikhwanillah bahwasanya kata kul dalam ayat ini pun tetap dalam keumumannya. Baik. Bahwasanya kul tetap pada keumumannya, tapi yang dimaksud adalah kullu syai'in amaraha bihi rabbuha. Berarti apa? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, maksudnya angin tersebut menghancurkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk dihancurkan. Tidak ada yang terkecuali oleh angin tersebut dari perkara yang memang Allah perintahkan untuk dihancurkan. Ini lihat.
Sehingga kita harus bisa menundukkan ayat tersebut bagaimana memahaminya, bukan sekedar kemudian kata qul berarti semua segala sesuatu, tidak. Sesuai dengan konteks ayat. Kullu syai'in bi amri rabbiha. Memang angin tersebut menghancurkan segala sesuatu. Tapi segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk dihancurkan. Sebagaimana juga diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Juga oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahumullah ta'ala. Dan ayat ini ikhwanifillah di antara ayat yang banyak digunakan oleh ahlul bidah untuk menyangkal bahwasanya kata kullu tidak selamanya memiliki makna umum. Taruhlah ikhwanifillah bahwasanya kata kullu pada sebagian keadaan tidak memiliki makna umum, cuma datangkan pada hadis kullu bid'atin dhalalah di sana dalil yang mengkhususkan. Tidak akan didapati. Nah, karena bersamaan dengan banyaknya Rasulullah SAW mengucapkan lafaz tersebut memperingatkan umat dari kebid'ahan-kebid'ahan, tidak ada satupun dalil yang kemudian memberikan istitsna illa bid'ah kadza wa kadza. Kecuali bid'ah ini dan bid'ah itu tidak ada. Nah, dan ini hendaknya yang muncul pada benak setiap muslim yang ingin mengikuti sunnah Nabi SAW. Taib. Tatkala Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah, dan tidak dikatakan sekali dua kali, alhamdulillah. Bahkan dikatakan pada kebanyakan khutbah-khutbah beliau. Dan tidak ada datang satu dalil pun yang yang menyatakan di sana ada pengecualian. Nah, ini juga harus dipahami. Kemudian perkara yang kedua, alhamdulillah. Bahwasanya termasuk di antara usul al-ilmiyah, apabila suatu kaidah yang umum atau suatu dalil yang syar'i yang memiliki makna umum, yang terulang-ulang pada tempat yang banyak dan pada waktu yang berbeda-beda dan dalam kondisi yang berbeda-beda, serta pada hadis tersebut atau pada dalil tersebut tidak ada pembatasan, tidak pula ada pengkhususan, maka dalil tadi tetap dalam kondisi keumuman yang mutlak. Ini kaidah ya, Pak. Sekarang kita terapkan pada hadis kullu bid'atin dhalalah. Nah, hadis ini banyak terulang-ulang. Dalam hadis Jabir radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam khutbah-khutbah beliau biasa membaca apa? Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Dalam riwayat Al-Baihaqi wa kullu dhalalatin finnar. Ini banyak terulang-ulang. Nah, dalil syar'i yang banyak terulang-ulang pada kondisi, tempat dan keadaan yang berbeda-beda. Tapi datang dalam konteks yang sama, tidak ada pembatasan, tidak ada pengkhususan. Maka berarti dia tetap pada kondisi keumuman secara mutlak. Baik. Ini perkara kedua. Kemudian perkara ketiga yang menguatkan bahwasanya lafaz kullu bid'atin dhalalah tidak ada pengecualian sedikit pun, ijma' para sahabat, para tabi'in setelah mereka, atau dengan istilah yang lebih ringkas, ijma'us salafis salih, ijma' para salaf. Nah, yang mereka memahami bahwasanya lafaz kullu itu tetap pada keumumannya. Di antaranya athar yang telah kita baca kemarin, dua athar yang sahih dari dua sahabat yang mulia dan terkemuka dari sisi ilmu, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, demikian pula Abdullah bin Umar. Ibnu Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Ini sangat jelas. Semua bid'ah itu sesat walaupun manusia itu melihatnya bagus.
Baik. Dan Ibnu Mas'ud Al-Fanifillah dalam kisah ketika mendapati laporan dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu tentang sebagian kaum yang mereka berkumpul untuk mengada-adakan zikir secara berjamaah. Diingkari seketika oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, dengan pengingkaran yang masyhur. Nah, dan ditutup dengan kalimat yang masyhur pula. Nah, kam min muridin lil khairi lam yasibhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak bisa mendapatkannya. Nah, tidak benar dalam usaha untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Juga perkataan yang lain yang kemarin dihafal, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Ikutilah oleh kalian, jangan kalian mengada-adakan, sungguh kalian telah dicukupi dan semua kebid'ahan itu sesat. Nah, ini istidlal yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwasanya pendapat yang mengatakan adanya bid'ah hasanah akan membuka pintu-pintu kebid'ahan yang sangat luas. Yang tidak akan mungkin bagi seseorang untuk membantahnya, untuk menutupnya tidak akan mungkin. Kenapa? Karena setiap pelaku bid'ah akan apa? Mengaku bahwasanya ini bid'ah bagus. Tidak ada pelaku bid'ah yang kemudian mengatakan ini bid'ah jelek. Sehingga apa fungsinya perkataan Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah. Nah, orang Rafidhah akan mengatakan bahwasanya bid'ahku ya hasanah. Orang Mu'tazilah juga akan mengatakan ketika mereka mengedepankan akal daripada kitabullah, mengatakan bid'ahku hasanah. Nah, orang-orang Jahmiyah juga akan mengatakan bid'ahku hasanah. Khawarij dan seterusnya. Dan perkara seperti ini cukup untuk menunjukkan tentang batilnya pendapat tersebut. Nah, perkataan yang menyatakan adanya bid'ah hasanah akan membuka pintu-pintu kebid'ahan yang tidak akan mungkin ditutup. Ini poin yang keberapa tadi? Poin keempat. Nah, karena masing-masing pelaku kebid'ahan akan mengaku bid'ahnya itu yang bagus. Poin yang kelima. Nah, kita katakan kepada mereka-mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, kita katakan apa yang menjadi patokan penghasanan atau penganggapan baik suatu bid'ah. Yang menjadi patokan bid'ah itu baik dan buruk apa? Nah, apabila dikatakan berarti yang dikatakan kalau dia mencocoki syariat maka itu bid'ah yang bagus, kita katakan memang itu secara syariat tidak dikatakan bid'ah. Nah, kami tidak mengatakan bid'ah secara asal kalau dia mencocoki syariat. Baik. Tapi kalau dia mengatakan yang menjadi rujukan adalah akal, maka akal masing-masing orang itu berbeda-beda. Akal masing-masing orang berbeda-beda. Nah, yang kalian anggap bid'ah hasanah, kami menganggapnya bid'ah dhalalah. Kalau yang menjadi patokan adalah akal. Dan kalau demikian keadaannya, maka agama akan hancur. Karena masing-masing akan mensikapi suatu perbuatan sesuai dengan akal masing-masing. Nah, ini poin yang kelima. Nah, dengan ringkasnya bahwasanya orang-orang yang menyatakan adanya bid'ah hasanah tidak memiliki apa? Tidak memiliki patokan yang jelas dalam menetapkan baik dan buruknya bid'ah. Kalau dia mengatakan yang menjadi patokan bid'ah itu hasanah apabila mencocoki syariat, kita katakan itu pada asalnya bukan bid'ah dalam syariat.
Kami tidak mengatakan itu bid'ah karena mencocoki syariat. Yang dikatakan oleh Rasul SAW sebagai bid'ah itu kalau tidak ada dalam syariat ini, berarti ada penyelisihan terhadap syariat. Nah, kalau menyelisihi kemudian dikatakan bagus, ini apa patokannya? Kalau dia katakan patokannya akal, maka kita katakan akal manusia berbeda-beda. Yang kalian katakan hasan, di akal orang yang lain bisa menjadi buruk dan seterusnya. Poin yang keenam, bahwasanya pendapat yang menyatakan adanya bid'ah hasanah itu merupakan pintu yang akan menjerumuskan banyak kaum muslimin dalam usaha untuk mengganti-ganti syariat dengan mengurangi dan menambahi. Adapun menambahi jelas, mereka menambahkan sesuatu yang tidak ada dalam syariat. Adapun mengurangi bagaimana ikhwanifillah? Ya, karena apa? Kalau mereka menganggap bagus penambahan dalam syariat, maka berarti tidak boleh mengingkari orang lain yang menambah, yang menganggap bagus dikuranginya suatu syariat. Saya mengadakan bid'ah saja. Ini bid'ah yang bagus. Kaum muslimin capek di waktu zuhur. Dan di waktu zuhur ini waktu capek. Ayo kita adakan bid'ah ini, bid'ah hasanah ini. Nah, sholat zuhur dikurangi saja jadi 2 demi kemaslahatan umat. Terlalu lama kalau sholat zuhur 4 rakaat. Dia mengingkari kalian mengadakan perkara yang baru, mengurang-urangi agama. Nah, maka ya harusnya harusnya mereka diam. Karena sebagaimana boleh menambah-nambahi dalam agama ini perkara yang baru, berarti boleh juga mengurangi dengan dengan alasan itu bagus. Dan ini cukup untuk menunjukkan kebatilan keyakinan mereka itu. Ini 6 poin. Alhamdulillah di sana ada perincian yang lain yang disebutkan oleh para ulama yang menunjukkan tentang tetapnya lafaz Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atun dalalah pada kondisi umumnya. Sehingga tidak boleh seorang muslim pun goyah bahwasanya lafaz ini lafaz yang umum, tidak ada pengkhususan. Yang pertama dari lafaz kulnya. Kemudian yang kedua, tidak dari sisi kaidah usuliyah al-ilmiyah, bahwasanya perkara yang umum dan terulang-ulang pada berbagai macam kondisi, tempat dan waktu, kok tidak ada satu dalil pun yang memberikan pengkhususan atau pengecualian menunjukkan lafaz itu tetap pada umum. Yang ketiga apa tadi? Abah Abdul Bar? Akan membuka pintu-pintu bid'ah yang tidak akan mungkin ditutup. Kenapa? Karena masing-masing pelaku bid'ah akan menganggap bid'ahnya hasanah. Perkara yang keempat, mereka tidak punya landasan atau patokan yang jelas dalam menentukan bid'ah itu hasanah yang mana dan bid'ah yang sayyi'ah yang mana. Padahal agama ini butuh patokan. Bagaimana beragama dengan benar kalau tidak ada patokan yang jelas? Ini cukup sebagai celaan bagi syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena agama kita agama yang jelas. Kemudian yang kelima, bahwasanya orang-orang yang menyatakan adanya bid'ah hasanah itu membuka pintu untuk mengubah syariat dengan mengurang-uranginya. Nah, karena bid'ah kebanyakan berupa penambahan, dianggap bagus. Berarti juga, kalau di sana ada orang yang menganggap pengurangan syariat itu bagus, ya tidak boleh diingkari.
Nah, kelaziman yang seperti ini kelaziman yang batil, yang menunjukkan tentang batilnya kaidah yang mereka bangun tersebut. Nah, adapun beberapa dalil, atau lebih tepatnya dikatakan beberapa syubhat yang dibawakan oleh orang-orang yang menetapkan adanya bid'ah hasanah qalilah. Nah, kita katakan secara umum bahwasanya pada syubhat-syubhat yang dibawakan tersebut tidak ada satupun yang menunjukkan adanya bid'ah. Nah, adapun syubhat yang pertama berhubungan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak didengung-dengungkan oleh mereka. Man sanna fil Islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu dzalika min ujurihim syai'. Siapa saja yang menyunahkan, mencontohkan sunnah di dalam Islam dengan sunnah yang bagus, ini yang menjadi syahid mereka. Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya, dan tidaklah mengurangi pahala orang yang mencapai tersebut pahala-pahala mereka semua. Hadis ini adalah hadis yang sahih dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang kisah siapa? Kisah ahli Mudar. Kisah kaum Mudar yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sangat menyedihkan dikarenakan kemiskinan mereka. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan menyeru para sahabat bersedekah. Maka datanglah seorang laki-laki dari kalangan Ansar, dengan membawa sesuatu yang hampir-hampir tangannya tidak mampu membawanya. Baik. Kemudian setelah itu diikuti oleh para sahabat-sahabat yang lain. Nah, baru Rasulullah SAW katakan man sanna fil Islami sunnatan hasanah. Baik. Nah, kalau kita lihat sababul wurud dari hadis, sebab munculnya perkataan Rasulullah SAW tersebut, maka akan kita ketahui bahwasanya yang dimaksud oleh Rasulullah SAW man sanna fil Islami sunnatan hasanah tidak ada hubungannya sama sekali dengan bid'ah. Kenapa? Karena berhubungan dengan perbuatan sahabi tadi yang memang dia mengamalkan apa? Mengamalkan sunnah, yaitu bersegera di dalam sunnah. Maka dia orang yang bersegera mengamalkan sunnah kemudian ditiru oleh orang-orang yang lain. Maka ini bukan bid'ah namanya. Baik, bukan bid'ah. Sehingga tidak bisa dijadikan hadis ini sebagai apa? Sebagai pendukung bahwasanya di sana ada bid'ah hasanah. Buktinya Rasulullah mengatakan man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Oleh karena itulah Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala mengatakan laisal muradu bil hadits al-istinanu bi ma'na al-ikhtira' wa innamal muradu bihi al-'amalu bima thabata bis sunnatin nabawiyyah. Ini penting. Bahwasanya lafaz man sanna fil Islami sunnatan hasanah itu yang dimaksud bukanlah apa? Al-ikhtira', yaitu mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam Islam. Bukan. Hanya yang dimaksudkan dengan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut yaitu apa? Al-amal bima thabata bis sunnatin nabawiyah, yaitu beramal dengan sesuatu yang telah tetap dengan sunnah nabawiyah. Yaitu anjuran Rasulullah sebelumnya. Kemudian sahabat tadi segera melaksanakan dan menjadi contoh bagi yang lain. Bila katakan wadzalika liwajhain, dan yang demikian itu berdasarkan dua sisi,
Nah, untuk menunjukkan bahwasanya makna man sanna fil Islami sunnatan hasanah yang dimaksudkan adalah al-amal bima thabata bis sunnah. Sisi yang pertama dilihat dari apa sebabnya. Nah, sebabnya jelas. Nah, amalan pun amalan yang masyru', bukan amalan yang mubtada'. Yang dilakukan oleh sahabat tadi bukan kebid'ahan secara syariat. Baik. Kemudian sisi yang kedua, ikhwanillah, bahwasanya man sanna fil Islami sunnatan hasanah itu tidak akan mungkin dibawa untuk pada makna al-ikhtira'. Kenapa? Sebab ya keadaan hasanah yang disifati yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, demikian pula di akhir hadits sayyi'ah yang dikatakan oleh Rasul man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah, ini tidak akan bisa diketahui hasan dan sayyi'nya kecuali dengan dalil syariat. Baik. Dan penetapan baik dan buruk tidak kembali kepada akal kita tok. Tapi penetapan baik dan buruk kembali kepada syariat. Dan ini adalah keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Nah, berarti harusnya kita kembali apa? Man sanna fil Islami sunnatan hasanah fi syar'i. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah fi syar'i. Siapa saja mencontohkan contoh yang baik dalam syariat. Berarti contoh baik dalam syariat ya semua perkara yang apa? Yang datang dalilnya bahwasanya itu baik. Berarti bid'ah sudah keluar dari sini. Demikian pula berikutnya, siapa saja mencontohkan sunnah yang buruk, yaitu contoh yang buruk di sini, jalan yang buruk, kemudian diikuti. Berarti apa? Keburukan ini pun yang menjadi patokan apa? Syariat. Berarti suatu perkara yang buruk dalam syariat. Berarti telah datang dalil yang menetapkan keburukannya. Misalnya mencontohkan perbuatan riba, mencontohkan perbuatan mencuri atau mencaci maki dan seterusnya. Ini mencontohkan contoh yang buruk. Nah, dengan dua sisi ini, alhamdulillah jelas bahwasanya makna al-istinan dalam hadis tersebut bukanlah ikhtira', tapi apa? Beramal dengan amalan yang telah tetap di dalam sunnah nabawiyah tentang baik atau buruknya. Kalau telah ditetapkan dalam syariat itu baik, kemudian dia mengamalkannya dan dicontoh oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Dan apabila dia mencontohkan dengan mengamalkan suatu perkara yang telah ditetapkan dalam syariat keburukannya, maka dia pun akan mendapatkan apa? Dosanya. Baik. Ini dipahami syubhat yang pertama. Ada pun syubhat yang lain insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Ini butuh dipahami dengan baik. Dan butuh seseorang mampu menjelaskan kepada manusia, karena sekarang ini alhamdulillah syubhat-syubhat bertebaran dari kalangan ahlul bidah untuk apa? Untuk melegalkan kebid'ahan mereka. Dan bid'ah perkara yang sangat berbahaya kalau sampai tidak ada yang mengingkarinya. Sebab kebid'ahan lebih disukai oleh iblis daripada sekedar maksiat. Wal'iyadu billah, nas'alullah al-afiyata wassalamah. Nakfir bihadza subhanallah.